Bayangkan, seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu ajak tinggal serumah, justru menjadi orang yang mengakhiri hidupmu. Di tahun 2020, dunia dikejutkan oleh kasus yang tak masuk akal. Seorang wanita di Florida, United States Amerika, bernama Sarah Bond menemukan kekasihnya tewas di dalam koper. Dan yang lebih mengejutkan lagi, semua kejadian itu direkam dari ponselnya sendiri. Halo, balik lagi di channel ini Trisha. Seperti biasa, kita akan membahas kasus true crime nyata yang paling misterius, tragis, dan juga aneh di dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kasus misterius lainnya. Yuk kita masuk aja ke kasusnya. Ini adalah kisah cinta yang berubah menjadi mimpi buruk. Kisah Sarah Bond dan George Torres Jr. dalam tragedi yang kini dikenal sebagai The Suitcase Murder. Sebelum tragedi itu, Sarah Bond dikenal sebagai wanita biasa dari Winter Park, Florida. Namun di balik kehidupannya yang terlihat normal, ada cerita panjang tentang kehilangan dan keluarga yang rumit. Sarah lahir di akhir tahun 1970-an dan tumbuh di Orlando, Florida. Ibunya, Karen Louise Paulson, meninggal pada 1 Februari 2003 karena kanker. Saat itu Sarah baru berusia 25 tahun. Ayahnya bernama John Paulson dan keduanya menikah di tahun 1972 di Atlanta, Georgia, sebelum pindah ke Orlando pada tahun 1981. Keluarga mereka sempat membuka bisnis bernama High Tech Glass Coatings. Sarah memiliki dua saudara laki-laki, Tyler dan Philip. Tyler berusia sedikit lebih tua dari Sarah, sedangkan Philip lebih muda dari Sarah. Menurut catatan, salah satu dari mereka pernah bertugas di militer, sementara salah satunya pernah di penjara. Setelah ayah dan kakeknya meninggal, sang ibu menjadi perawat untuk menghidupi keluarga. Sarah bersekolah di Edgewater High School Orlando, sekolah yang cukup dikenal di daerah itu. Dari luar hidupnya tampak normal, tapi kehilangan dua figur penting dalam hidup di usia muda, ayah dan ibunya, meninggalkan bekas mendalam untuk Sarah. Orang-orang yang mengenalnya mengatakan Sarah sering berjuang dengan emosi yang tidak stabil dan kadang menggunakan alkohol untuk menenangkan diri. Sedangkan kekasihnya, George Torres Jr., dikenal sebagai pria yang ramah dan pekerja keras. Ia berasal dari Florida juga, memiliki latar belakang keluarga Puerto Rico, dan bekerja di bidang konstruksi serta perawatan properti. George memiliki seorang anak perempuan dari hubungan sebelumnya, dan dikenal oleh teman-temannya sebagai sosok yang protektif, tapi juga punya temperamen yang sulit dikendalikan terutama saat mabuk. Hubungan dengan Sarah dimulai ketika tahun 2018 dan awalnya tampak penuh kasih. Tapi seiring waktu hubungan mereka berubah menjadi lingkaran kekerasan, alkohol, dan pertengkaran tanpa akhir. Dalam laporan polisi tercatat bahwa keduanya pernah saling melaporkan atas kekerasan rumah tangga. Beberapa kali George menjadi pelaku, namun di kesempatan lain justru Sarah yang menyerang. Hubungan mereka digambarkan seperti roller coaster, saling cinta tapi juga saling menghancurkan. Pada malam tanggal 23 Februari 2020, Sarah dan George memutuskan untuk bersantai di apartemen mereka di Avenue Apartments, Winter Park. Mereka minum wine, bermain game, dan tampak seperti pasangan normal lainnya. Dalam wawancara polisi, Sarah mengatakan bahwa malam itu mereka bermain petak umpet. George katanya bersembunyi di dalam koper dan Sarah menganggap itu hal yang lucu. Dia mengaku menutup koper itu hanya bercanda, lalu naik ke atas, menonton film dan tertidur. Tapi, bukti yang ditemukan polisi berkata sebaliknya. Esok paginya, sekitar pukul 11 siang, Sarah menelpon 911 dengan suara panik. "Pacar saya, dia tidak bernafas, dia ada di dalam koper." Saat polisi tiba, mereka menemukan George Torres Jr. tewas di dalam koper berwarna biru. Tubuhnya penuh memar dan luka di kepala serta bahu, menunjukkan bahwa dia berjuang keras untuk keluar dari koper tersebut. Namun hal paling mengerikan ditemukan di ponsel Sarah, dua video yang direkam malam sebelumnya. Dalam video pertama, George terdengar memohon dari dalam koper. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. Fuck you. Sarah. Fuck you. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. Sarah.
Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Video kedua memperlihatkan George masih bergerak di dalam koper. Suaranya makin lemah, sementara Sarah tetap merekam. Sarah, I can't breathe, babe. Oh. That's what I feel like when you chewing on me. Sarah. I Fuck can't you. fucking breathe, Sarah. Yeah. You should probably shut the fuck up. Sarah. Dua video berdurasi total sekitar 2 menit ini menjadi bukti kunci bahwa Sarah sadar George masih hidup saat direkam. Dalam interogasi, Sarah berulang kali menangis dan mengatakan dirinya tidak ingat merekam video itu. Ia bersikeras bahwa semuanya hanya lelucon dan bahwa ia terlalu mabuk untuk sadar George masih di dalam koper. I think he gets comfortable with, okay, you know what, we're here, it is a good day. Let me go ahead and explain myself. So I know. Nobody else knows, but I know. Nobody knew George better than I did. I say that I knew George better than himself. And I tried in every way, shape, and form. Ask everyone. I helped him. I took care of him. I missed him a lot, and I didn't even sleep last night. I miss him a lot. I mean, is there any chance it got to be too much for you and you couldn't handle taking care of him and I never stopped. trying to... I never stopped. That's what I'm here for. I never stopped. I'm here now because I'm still trying to help him. Yeah, we just don't... I mean, it's unexplainable how he got these injuries and I have no idea. you were the only one with him. 100% right hand to God. I have no idea how he got them. Nobody touched anybody. Nobody touched anybody. Namun tim forensik menemukan bukti lain. DNA George di bagian dalam koper, sidik jari Sarah di luar, dan posisi koper yang berdiri tegak membuat George nyaris mustahil bernafas. Hasil autopsi menyatakan bahwa George meninggal karena asfiksia, sesak nafas, dan trauma tumpul di tubuhnya. Polisi menyimpulkan bahwa George kemungkinan hidup selama beberapa jam sebelum akhirnya meninggal di dalam koper itu. Sarah Bond akhirnya ditangkap dan didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2, second degree murder. Namun proses hukumnya berjalan lama, karena Sarah harus berganti pengacara, mengajukan banding, dan mengaku mengalami masalah mental. Dalam beberapa rekaman sidang, Sarah tampak emosional dan sering menyalahkan George, mengatakan bahwa dia juga pernah menjadi korban kekerasan. Ms. Boone, can you demonstrate for the jury where Mr. Torres' head was and how his body was positioned in the suitcase, if you don't mind? His back was this way and his head was here. All right, and then is it fair to say his feet are kind of down here, which would be the front left corner from their perspective in the jury box? Yes. And then his knees are kind of tucked up towards his face. If I remember correctly, yes, that's the position. When you say that was zipped shut, show us. Are you talking about how I zipped it or? When you're done zipping Like a it hole. shut and he's inside of it, where are the zipper components? Just tell me what it's at. I mean, it was the corner. I mean, the corner It was right that's here? open. I mean, In here? it's not. Yes. Hingga kini proses persidangan penuh masih belum selesai dan Sarah masih menunggu jadwal pasti sidang utama. Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini menjadi contoh tragis bagaimana hubungan penuh kekerasan bisa berakhir dengan kematian. Sarah dan George bukan hanya pasangan yang saling mencintai, mereka juga saling menghancurkan. Dan yang paling mengerikan dari semua ini adalah Sarah sendiri yang merekam kematian kekasihnya. Tidak ada yang bisa menyangkal bukti video yang terekam dari tangannya sendiri. Banyak psikolog berpendapat bahwa Sarah mungkin mengalami emosi tertekan
rasa dendam dan trauma masa lalu, terutama setelah kehilangan orang tua di usia muda, yang akhirnya meledak dalam hubungan yang toksik. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Sarah Bond benar-benar tidak sengaja? Atau ini pembunuhan yang direncanakan karena dendam yang terpendam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka sama kasus-kasus seperti ini, jangan lupa di like, subscribe, share juga ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Yeay, dah, terima kasih.